kripto itu kan kita pasti ngeliatin chart-chartnya lah Iya. gitu. Kayak lihat chart-chartnya. Chart itu kan kumpulan emosi. Oke nih, misalnya dari chart ini bentuknya apa, ntar bakal naik atau Iya. bakal turun, Iya. segala macam. Nah itu kan ya itu technical doang. Tapi sebenarnya tuh isi dari candle-candlenya itu kan sebenarnya emosi gitu. Dia habis operasi, dia habis 100 juta, dia cuman cukup nebus 3 juta gitu. Soalnya itu level 4 itu udah kejauhan banget gitu. Itu gak safe banget itu, karena kalau misalkan lo tiba-tiba sakit atau tiba-tiba lo di PHK, udah hobi lo hilang. Ntar lo ujung-ujungnya jadi bayarnya ya bukan paycheck to paycheck lagi gitu, kayak ya udah itu bahkan duit lo bisa minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Saat ini kita akan berbincang soal uang. Nah, soal uangnya seperti apa? Kita udah bersama Oki John. Assalamualaikum, Oki. Waalaikumsalam. Ya, Mas Dendi ya. Sehat, Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ki, kita mau bahas fenomena sekarang nih. Orang-orang pada instant money, pengen cepet kaya. Gue tuh ngeliatnya kayak, ini orang tuh berburu kekayaan. Mungkin karena gaji atau penghasilan sekarang tidak mencukupi, dia butuh struggle parah. Tapi untuk mencapai goals keuangannya itu kayaknya berat, sehingga ya udah instant money lah. Ya udah gue pengen cepet kaya. Lewat apa? Yang gue bisa lihat sekarang lewat kripto gitu ya. Kayaknya itu kayak shortcutnya gitu lah. Nah, lu ngelihat fenomena ini seperti apa? Oke, jadi hal yang menarik ya, dan kebetulan memang di channel gue, di channel Psychology of Finance itu kita sering bahas terkait itu gitu. Itu emang apa ya? Sebenarnya kalau misalkan ditarik lebih besarnya lagi, ini tuh masuk ke mungkin masalah inflasi kali ya. Inflasi yang dimana tuh inflasi itu bukan cuman inflasi duit doang, tapi kayak coba mungkin zaman gua deh atau zaman kita lulus gitu ya. Kita kan seangkatan. Kita dari lulusan anggapnya dari UI gitu ya. Kita lulusan UI, lulus itu cukup mungkin apply 10 sampai 20 perusahaan bisa dapat. Ya. Kayak gitu. Zaman sekarang, kemarin gue baru ngisi lagi di UI juga gitu. Okay. Mereka tuh udah apply sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan. Dan gak bisa dapat. Gitu. Jadi si inflasi kelulusan kali atau kualitasnya atau penerimaannya ini jadi ya mungkin zaman-zaman 2000 ya belasan yang sebelumnya gitu, zaman-zaman angkatan kita tuh kita masih dihargai gitu. Sampai zaman sekarang tuh cari kerja sesulit itu, bahkan lu dari top university. Kayak gitu. Nah, dari situ apalagi gitu ya, dengan sekarang sosial media luas, informasi digital banyak banget gitu ya. Muncullah nih kripto kan. Muncullah kripto gitu. Jadi kayak gue ngapain ya gitu, kerjaan susah dapat gitu dan segala macamnya. Alhasil mereka masuklah ke kripto nih. Ke ya sebenarnya trading mungkin ya. Kalau secara luasnya. Oke, berarti emang pengaruh kayak kemampuan daya belinya kan emang kurang ya sekarang ya. Dalam artian iya karena pekerjaannya sulit dan sebagainya, dan mungkin dia punya modal yang terbatas, sehingga ya udah dari modal ini gue pengen apa nih, bisnis belum tentu untung gitu kan, ruginya bisa besar banget gitu kan. Yang bisa paling cepet di kripto ya kan, ngeliat orang jual all in kripto tiba-tiba naik jadi kaya gitu. Ya. Itu tapi kalau lihat fenomena itu kan kayak itu nggak banyak gitu kan orang yang bisa kaya lewat kripto kan. Betul. Artinya apa yang bisa jadi advice nih buat mereka menurut lo? Oke, misalnya kalau kita ngomongin kripto ini ya gitu. Jadi mungkin ini bukan fundamental pada saham-sahaman yang biasanya, tapi kayak misalkan kripto itu kan kita pasti ngeliatin chart-chartnya lah gitu. Kayak lihat chart-chartnya. Chart itu kan kumpulan emosi. Kayak gitu. Jadi apapun nih yang ada di chart nih gitu. Misalkan ya, kadang influencer kayak oke nih, misalnya dari chart ini bentuknya apa, ntar bakal naik atau bakal turun, segala macam. Nah itu kan ya itu technical doang. Tapi sebenarnya tuh isi dari candle-candlenya itu kan sebenarnya emosi gitu. Jadi kayak ya, kenapa gue bilang emosi, karena ya bahkan dalam kripto sendiri itu tuh ada indikatornya kan. Ada indikator fear atau greed. Jadi takut atau serakah. Nah, disitulah sebenarnya yang banyak orang tuh gak sadar gitu. Nah, kadang-kadang tuh orang masuk gitu ya, misalkan masuk ke kripto nih gitu, udah kemakan sama influencer atau apa. Ya mereka itu cuman ngelihat untungnya aja gitu. Padahal sebenarnya ada satu indikator ini, kalau misalkan lo pantau gitu, itu kalau misalkan lo beli pas lagi greed, wah itu udah sangat mungkin lo untuk
turun atau dibanting harganya. Ataupun sebaliknya gitu, ketika orang lagi takut nih, kan orang cenderung nggak beli, itu kan harga pasti turun. Nah justru di situ lo harus beli. Nah hal ini yang belum dipahami oleh banyak orang. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya kripto balik lagi supply and demand gitu kan. Mau koin apa kan, mau yang paling gede Bitcoin gitu ya, sampai koin-koin micin kita istilahnya gitu. Tapi sama aja gitu, kayak sentimen orang nih ke koin ini apa? Itu kan emosi gitu. Terus kalau sentimennya bagus dia naik, ya kalau sentimennya jelek dia turun, kayak gitu sih. Dan apakah itu gampang dipelajari oleh orang-orang yang mungkin basic finance-nya masih sangat-sangat kurang gitu? Menurut lu gimana? Sulit dipelajari? Apakah sulit? Sebenarnya enggak juga, kayak gitu. Jadi apa ya yang biasanya ya gitu, misalkan di akun gue gitu sih, kalau Geo Finance tuh yang selalu gue bilang, sebenarnya kalau trading atau ya main saham atau kripto gitu ya, itu tuh yang penting sebenarnya disiplin gitu. Jadi banyak kan orang gitu, misalkan nih anggap kan gue juga punya komunitas nih, gue ada komunitas kripto juga kan, kayak gitu. Nah terus di komunitas ini ada nih yang muncul gitu kan, kadang ada orang-orang yang inisiatif muncul, gengs misalnya guys beli ini, kayak ini lagi naik, kayak gitu kan, mancing ya, ada yang mancing tuh. Nah kayak gitu. Nah kripto itu bahkan dalam hitungan menit aja, gak usah jam deh, ikut yang 5 menitan deh gitu, itu harganya bisa tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah gitu. Nah itu kan di grup aja bisa jadi telat gitu, atau bahkan ya dia udah beli di bawah, tapi dia baru ngomong ke grup misalkan 2 menit kemudian, itu harganya udah beda, misalkan atau harganya udah tinggi banget nih. Nah orang tuh gak mantau ini tuh sebenarnya tingginya tuh di mana gitu. Ini tingginya tuh di, kan kita tuh ada istilahnya tuh support sama resisten ya. Support tuh biasanya garis bawah, resisten tuh garis atas. Nah kadang-kadang orang tuh karena baru pengumuman di grup kayak ya udahlah langsung all in deh gitu, masukin duitnya di atas, 2 menit kemudian turun gitu. Terus panik juga nih di bawah nih, gitu kan, panik dijual, rugi dong, kayak gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya mungkin prinsip dasarnya dalam sebuah trading gitu, dalam kripto itu adalah ya ini, candle tuh kumpulan emosi gitu. Nah itu lo harus perhatiin nih emosinya terhadap kripto tersebut atau koin tersebut tuh gimana. Gitu. Kita sebelum masuk ke dalam topik kripto lebih lanjut ya, gue akan bahas, kan ini kan orang kan instant money itu kan kadang lihat peluang yang besar ya, bahwa ini bisa shortcut lebih cepat. Nah sebenarnya kan kalau kita bicara soal keuangan kan itu nggak bisa langsung dimainkan, dalam artian dalam hal finance itu kan ada urutannya kan, ada yang sering disebut sebagai piramida keuangan tuh. Gitu kan, artinya ada sesuatu yang disusun dulu kan sebelum akhirnya kita bisa masuk ke kripto. Nah boleh dijabarkan nggak seperti apa piramida gitu keuangan ya? Oke, jadi sebenarnya piramida keuangan ini itu basicnya tuh dari teori Abraham Maslow ya, itu dari psikologi. Jadi manusia itu kan ada needs ya, ada kebutuhan tuh ada segitiga, ada basic needs, ada safety. Gue gak tau ya, ada gambarnya atau enggak, semoga ada gambarnya. Ada safety, terus ada love and belonging, terus habis itu self esteem, paling atas tuh aktualisasi diri. Nah itu sebenarnya dalam keuangan itu sama aja gitu. Jadi kayak misalkan ya gitu, kita ngomongin investasi. Menurut lo investasi di level mana tuh kalau dari segitiga itu? Berarti kan setelah kita aman dulu kan secara cash flow dan juga tadi security kita. Betul. Nah jadi investasi itu tuh di level yang ketiga. Sedangkan yang di bawah itu ada basic needs, yang makan, ya mungkin kalau misalkan lo ngekos tinggal, tempat tinggal atau kebutuhan lo sehari-hari. Di level 2 itu kan ada safety. Safety itu ya dana darurat biasanya kan, atau ya tabungan-tabungan, atau misalkan asuransi gitu, itu kan masuk juga ke sana. Nah 2 hal ini gitu, setidaknya kalau lo mau investasi itu harusnya aman dulu, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dari piramida ini yang di level bawahnya itu lo bolong atau lo kesandung, misalkan ini contoh kasus ya, misalkan lo investasi duit lo, misalkan lo punya uang 100 juta, lo investasiin anggaplah misalkan 90 juta langsung ke all in ke investasi, tiba-tiba lo sakit, satu itu duit gak bisa langsung lo tarik, kayak gitu kan. Kadang-kadang ketika lo sakit lo butuh duit fresh kan, kayak gitu. Sedangkan di duit lo cuma punya 10 juta lah anggap, dia dari duit yang tadi gitu. Dan terus gimana? Ujung-ujungnya ya udah lo mau gak mau bakal ngejual aset lo yang ini kan, gitu. Nah sedangkan kalau sebaliknya misalkan
lo udah aman, lo udah safe, lo udah darurat, lo udah aman, kan sisanya uang dingin nih. Nah uang dingin ini ketika diinvestasiin itu gak akan ngeganggu yang di level bawah-bawahnya. Kurang lebih gitu sih. Artinya kan sebenarnya kripto ini baru bisa akan masuk ketika level-level 1-2 ini udah terpenuhi kan ya. Betul. Dana darurat, kemudian insurance kayak gitu ya. Baru kemudian investasi. Nah, tapi ada menarik ini. Ada yang dana darurat itu bahkan di Bitcoin. Karena ingat ini kan dana darurat mungkin gue nggak sedarurat itulah buat butuh itu kan, sehingga kalau taruh cash nanti malah keambil. Behavior orang mungkin kan kalau taruh cash atau taruh bank kan gampang banget keluar gitu kan. Ya? Tapi ketika ditaruh di Bitcoin atau mungkin di emas ya itu lebih aman gitu. Nah, pandangan lu seperti apa? Gue cukup sebenarnya tergantung usia juga sih dan tergantung risiko. Jadi kan kalau misalkan kita ngomongin finansial itu kan kita harus lihat profil risiko kita seperti apa. Nah kalau misalkan anggaplah nih ya gitu kayak lo pede dengan diri lo misalkan oke nih secara riwayat gue jarang sakit misalkan. Terus kalau misalkan nemu narik dan segala macem, anggaplah misalkan lo tahu caranya cepat kayak gimana, ya gak apa-apa. Misalkan lo mau taruh di emas atau mau di Bitcoin gitu ya, karena at least sekarang emas dan Bitcoin itu kan dua aset yang kayaknya udah masih udah safe haven ya. Tapi kalau Bitcoin tuh sekarang udah OTW ke sana. Karena faktanya tuh kayak kemarin pas perang yang Israel lawan Iran itu, Bitcoin itu cuma turun kalau saya cuma 10%-an. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya strong banget. Bahkan saham-saham lain aja tuh ada yang sampai 10%, 20%, 30%. Anjloknya lumayan. Anjloknya lumayan. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan dana darurat taruh di sana, ya sebenarnya gak apa-apa juga, tapi lo lihat lagi risiko lo kayak gimana. Kalau misalkan anggaplah ya gitu, misalkan contoh gue nih 2 tahun lalu ketika ibu gue sakit ya gitu, saya udah almarhum, itu gue kepahitan tuh gara-gara hal tersebut justru gitu. Duit gue tuh rata-rata tuh di koin-koinan dan di saham. Oh gitu. Yes. Ketika ibu gue sakit, kan panik ya harus bayar ambulan gitu dan segala macam. Gue gak ada cash. Itu kesalahan yang jangan ditiru juga nih buat teman-teman gitu. Itu karena itu pengalaman gue pribadi. Sampai alhasil, kayaknya kalau misalkan emang risikonya sebesar ini, misalkan kayak ada orang tua yang gampang sakit atau kitanya gampang sakit, yang butuh duit cepat gitu, ya mungkin bisa ditaruh tuh di yang tabungan-tabungan yang cepat ditarik aja, gitu. Karena kalau di Bitcoin itu kan agak ribet ya, karena kadang kita harus nunggu. Bahkan waktu itu gue tuh nunggu kalau 2 hari 3 harian mau narik gitu. Sedangkan buat withdrawnya kayak gitu. Karena ya perbedaan jam lah dengan luar negeri segala macam gitu. Oke, artinya sebenarnya kalau kita harus lihat kondisi kita juga ya. Benar. Kalau kita punya kondisi, mungkin di dalam diri kita ngerasa aman-aman aja, sehat-sehat aja, fisik gue well kok gitu. Tapi kita melihat sekitar kita, keluarga kita, bisa jadi ada seseorang yang butuh kita juga pada akhirnya kan, butuh uang kita juga, sehingga kita nggak bisa semacam egois naruh di koin-koin, di meme coin atau di Bitcoin ya kan, yang atau ke ke investasi lain lah, emas katakan. Even emas pun kan juga ada buyback yang cukup membuat keuangan gak bagus-bagus amat gitu kan ya. Sehingga ya udah mending cash aja gitu ya untuk darurat ya. Nah itu kan makanya di segitiga piramida itu kan itu ibaratnya gue ngelangkahin level 2 gitu. Jadi gue basic needs udah aman banget waktu itu ya, secara karir alhamdulillah gitu ya, dan segala macam pokoknya udah enak lah gitu. Oh punya duit kemanain ya, langsung investasi. Sedangkan gue di situ gak nyiapin asuransi, gak nyiapin apa, padahal udah jelas-jelas nih almarhum nyokap gue itu gitu emang sering sakit. Tapi gue gak ada inisiasi ke sana, kepikiran ke sana gitu. Sampai alhasil ya udah tuh kejadian lah. Ketika ya udah uang gue aman dan segala macam, tiba-tiba di level 2 gue ada masalah. Tapi bukan guanya, orang tua gue. Yang dimana ya mungkin karena kita di Asia gitu, orang tua kadang jadi tanggungan kita juga. Kayak gitu sih. Artinya sebenarnya pas saat itu lalu sadar insurance sepenting itu. Betul. Itu sih. Ya gue gak tahu ya ini bisa diomongin di sini atau enggak, tapi kan ya gue pun sekarang jadi agent insurance gitu, dan basic gue dari sana. Gitu kayak awalnya gue mungkin salah satu orang yang skeptis juga gitu, kayak ngapain sih insurance gitu kan, kayak ya udah BPJS cukup lah gitu. Sampai alhasil kesandung di orang tua itu, di almarhum nyokap. Di situ oh enggak, ini
ternyata sepenting itu gitu. Dan apalagi misalkan kayak sekarang gue punya nasabah gitu ya, gitu. Dan nasabah gue tuh kemarin itu teman gue sendiri, si Evan sebenarnya gitu. Evan 1%. Evan dari 1% gitu. Itu dia kemarin tuh habis operasi gitu. Dia habis operasi, dia habis 100 juta, dia cuman cukup nebus 3 juta. Kayak gitu. Jadi ini real banget gitu. Kayak ya mungkin kita balik lagi juga ya gitu. Kadang mungkin ada yang ngelihat juga kayak asuransi haram atau asuransi riba atau apa segala macem gitu. Cuman ya itu balik lagi ke masing-masing kan, kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan dari pengalaman gue sendiri, gue punya pengalaman pahit dan temen gue merasakan manfaatnya gitu. Dan itu teman dekat gue banget gitu ya. Ya why not gitu. Ini industri yang bagus kok gitu dan sebenarnya dibutuhkan gitu. Walaupun belum banyak yang sadar sih. Ya, kesadarannya kan emang sangat rendah ya. Dalam artian terhadap proteksi terhadap diri ini kan masih sangat-sangat kurang lah. Orang ya tadi BPJS merasa menjadi safe haven-nya kesehatannya dia gitu ya. Jadi kalau udah BPJS ngapain lagi pakai asuransi? Tapi sepengalaman lu nih ya, kan sekarang semua orang diwajibkan untuk BPJS, iya kan? Ngapain lagi pakai asuransi swasta? Oke, ini gue sharing pengalaman lagi nih. Ya, boleh. Jadi gini, ketika nyokap gue sakit, itu kan pakai uang pribadi ya awalnya gitu, kayak oh ya udah masih aman lah, gitu. Pakai uang pribadi, ngeluarin duit, sebenarnya cukup gede gitu ya, mungkin ya gue kata sebut angka atau enggak ya, mungkin sekitar 100 jutaan lah gitu. Oke. Gitu, karena nyokap gue kanker, gitu. Itu gue ngeluarin duit pribadi, gitu. Nah sampai di situ itu duit gue beneran habis, gitu. Kayak ya udahlah, kita move ke BPJS aja. Nah move ke BPJS itu pelayanannya beda banget. Yang dimana gue pakai, sorry ya gitu, gue gak tahu deh. Ya santai. Kayak BPJS tuh administrasi lama banget. Gue gitu ngantri aja itu buat nyokap gue pindah kamar itu sekitar 2 jam. Itu buat pindah kamar doang. Dan ini nyokap gue kondisinya udah sakit banget, kayak gitu. Terus nah sebenarnya ini pengalaman pahit banget gitu. Pengalaman pahitnya adalah mungkin bisa dibilang almarhum nyokap gue itu meninggal karena salah obat. Oke. Kayak gitu. Nah salah obatnya ini sebenarnya kenapa bisa terjadi, karena obat yang diberikan oleh jalur umum dan jalur BPJS ternyata berbeda. Gitu. Nah jadi BPJS tuh ibaratnya dikasih obatnya yang kualitasnya agak di bawah lah. Nah nyokap gue dikasih itu, dan ternyata itu tuh gak cocok dengan kondisi nyokap. Tapi karena dengan BPJS dikasihnya dengan obat kualitas tersebut, makin parah. Kayak gitu, sama makin parah, terus turun declining sampai alhasil, ya bukan alhasil sih, salah banget gue ngomong kok alhasil, sampai akhirnya ya udah gitu, dia meninggal nyokap gue. Kayak gitu sih. Jadi ya itu sih, itu pengalaman pribadi gue ya gitu. Apalagi ya itu sih. Ya artinya bahwa ada kekurangan ya, meskipun pasti memang kewajiban tetap ada kekurangan ya, terlepas dari apakah ini kurang efektifnya BPJS atau enggak, itu tetap menjadi kekurangan yang ya juga agenda ini nasional kan ya, pasti ada sisi-sisi yang ada yang kurang, ada yang ini. Cuman kalau kita pakai swasta mungkin lebih protektifnya lebih tinggi ya. Betul, proteksinya lebih tinggi, dan juga kayak ya sebenarnya balik lagi ke kemampuan juga gitu. Maksudnya kayak kan asuransi swasta tuh mungkin hitungannya lumayan lah, gitu. Kayak misalkan anggaplah mungkin BPJS itu kan sekitar 100.000 sampai 200.000-an kan sebulan. Swasta itu kan bisa sampai mungkin 800 sampai 1 jutaan, kayak gitu. Nah cuma ya balik lagi juga gitu. Maksudnya takutnya gitu misalkan balik lagi nih ke level piramida lagi nih. Kayak misalkan gaji lo berapa? Misalkan gaji lo anggaplah mungkin rata-rata orang Indonesia UMR lah anggaplah gitu. Anggaplah di 5 juta. Ya lo bayar 800.000 untuk BPJS, ya mungkin itu cukup kena impactnya, gitu. Jadi ya sebenarnya BPJS cukup, balik lagi gitu. Cuman kalau misalkan emang lo punya duit lebih dan bisa lo amankan, anggaplah maksimal 10% dari gaji lo, ya itu gak apa-apa. Lo mungkin perlu untuk asuransi swasta sih. Oke, gitu. Tapi kan memang kondisinya adalah daya belinya. Daya beli kita kan nggak sama. Dan masing-masing orang punya daya beli yang berbeda dan punya list kebutuhan yang berbeda. Kalau kita mau mengambil konsep piramida keuangan tadi, mungkin orang yang sekarang UMR berada di bawah aja terus cash flow-nya aja. Benar. Ya, benar. Itu mungkin agak susah buat naik ke atas. Nah,
apakah akhirnya kayak begitu dia nggak boleh mencapai yang ketiga? Itu kan ini kan Oke. urutan nih. Oke, Dia oke. bertahan di sini nih. Tapi untuk yang sultan yang sifatnya katakanlah ya ini menjadi yang swasta gitu ya, nggak bisa. Tapi dia mau investasi. Ya itu bisa nggak sebenarnya ngelengkapin itu? Sebenarnya secara prinsipnya enggak. Oke. Kayak gitu. Bahkan ya sebenarnya kemarin pun ini kisah nyata banget teman gua gitu. Dia gajinya 2 digit. Udah digit. 2 digit, tapi dia masih paycheck to paycheck. Oh gitu. Gitu. Jadi uangnya tuh habis buat gaya hidup. Kayak hidup ya. Kayak gitu. Alhasil ya kehidupan dia gitu ya mungkin sama aja kayak kehidupan orang yang gajinya UMR. Kayak gitu. Nah, cuman dari sana tuh yang gua lihat ya sebenarnya gitu yang saran, bahkan ini kan gue sama teman gue juga gitu, gue sih saran coba lo ya refinancing gitu. Jadi kayak lo atur ulang deh duit lo. Sebenarnya tuh outputnya di mana sih yang paling banyak, lo paling banyak keluar di mana, terus tabungan lo berapa. Karena kan ya di financial itu kan ada hitungannya ya, misalkan ada rasio-rasionya lah gitu. Entah itu rasionya terserah mau percaya yang mana gitu. Cuma kan ada yang misalkan 50% buat kehidupan, berapa persen buat tabungan, berapa persen buat apa. Nah itu yang harus lo perbaiki dulu. Karena kalau misalkan itu lo perbaiki dengan kondisi seperti apapun, itu harusnya bisa lama-lama bakal naik ke atas. Gitu. Misalkan anggaplah nih ya gitu kayak oke nih udah di refinancing gitu. Misalkan gaji lo 10 juta, tapi lo bisa nabung 3 juta per bulan misalkan. Itu kan udah gede banget. Kayak gitu. Terus ya udah tuh, nanti kan itu kan bakal compounding ya, bakal nambah terus. Oke nih dari tabungan ini, misalkan lo ambil asuransi tahunan, gitu. Jadi kayak itu kan masuk ke level 2, gitu asuransi tahunan gitu. Tapi karena ini akan terus tambah, ya udah nanti baru disitulah lo siap nih untuk investasi, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu hal yang nggak mungkin, tapi buat kalian yang masih paycheck to paycheck kali ya, gitu. Misalnya kayak ya udah nih gajian 5 juta keluar 5 juta, masuk 5 juta 5 juta, ya itu terima kasih gitu. Makanya emang si rasio itu gitu, itu emang penting karena itu bakal berlipat terus gitu. Apalagi misalkan ketika lo kerja biasanya gak jauh-jauh lo dalam waktu dekat akan menikah misalkan, gitu. Ya misalkan tuh lo punya istri yang yang kerja juga. Nah, itu kan nanti compoundingnya akan bertambah lagi, gitu. Bahkan ya mungkin di usia kerja juga ada asuransi dari kantor juga ya, gitu. Kadang itu masih ketutup tuh di situ tuh, ya. kayak Ya, gitu. sehingga dia udah bisa lengkap ya. Udah bisa lengkap. Karena udah terpraktek dengan di perusahaannya ya. Iya, Ya. betul. Oke. Nah, tadi ada rasio seperti 50-30-20, 50-40 sekian lah, banyak banget ya. Banyak banget ya. rasionya. Nah, itu menurut lu memang itu bisa diformulasikan secara saklek atau memang based on masing-masing? Based on masing-masing. Kalau itu. Jadi ya sebenarnya rasio balik lagi gitu. Misalkan misalkan anggaplah gaji lo 10 juta nih, kita anggap lah ya gitu. Terus kehidupan lo aman-aman aja gitu. Kayak lo cukup ngekos misalkan yang sejutaan gitu, ngekos 1 juta, terus misalkan ongkos sebulan isi bensin anggaplah 1 juta gitu ya. Itu kan buat kerja tuh. Terus buat makan anggaplah si 2 juta nih, 2 jutaan lah. Gitu. Itu kan masih ada sisa 6 juta tuh. Itu kan ya udah. Sebenarnya itu lo bisa pakai rumus itu gitu. Jadi kayak itu kan gak sesuai sebenarnya. Kayak misalkan tabungan 30%. Sedangkan dia bisa aja nabung bahkan sampai 50%. Kayak gitu. Dan balik lagi, jadi benar-benar beda sih gitu. Karena ada juga orang yang ya sandwich generation gitu kan, yang kayak harus nyetor ortu atau lo harus, bahkan kemarin juga gue punya nasabah, dia bayarin buat ortunya gitu. Tapi itu kayak disuruh gitu, kayak mau dong bayarin mama buat asuransi kesehatan gitu. Alhasil dia beliin buat mamanya. Jadi ya begitulah. Jadi tergantung orang gitu. Jadi itu bukan pakem gimana-gimana banget. Cuman emang kalau bisa gitu ya, tabungan tuh ya kalau misalkan lo sehat-sehat aja dan segala macam, ini tabung daripada masuk misalkan tiba-tiba ke hobi. Nah, hobi itu kan sebenarnya tuh udah di level, gue lupa deh itu tuh level 4 atau 5 bahkan. Hobi kan udah self esteem. Gitu. Self esteem itu kan level 4. Itu udah kejauhan banget. Gitu. Itu gak safe banget itu, karena kalau misalkan lo tiba-tiba sakit atau tiba-tiba lo di PHK, udah hobi lo hilang. Gitu kan. Iya bener sih. Dan gue menarik untuk membahas soal UMR nih. Karena gue pernah nonton satu postingan 1%, dia bilang UMR itu cukup. Iya. Benar-benar nonton videonya. Iya. Iya, itu
dengan Evan di situ kan menyampaikan kalau lu pengen hitung-hitungan sebenarnya untuk kebutuhan aja itu udah cukup. Kebutuhannya cukup. Ya, tanggapan lu seperti apa? Kebetulan itu yang menghidupkan gue. Gitu. Oke. Iya. Jadi gini, sebenarnya dengan hitungan-hitungan yang tadi ya, gitu. Jadi, ini seru banget sebenarnya pembahasan pas bikin konten ini. Iya. Gitu. Jadi kita nongkrong di warkop gitu ya. Okay. Terus kita diskusi, sebenarnya lo gaji UMR tuh cukup gak sih? Terus yaudah, gue buka iPad, kita hitung-hitungan. Oke. Hitung-hitungan. Oke, misalkan kosan 1 juta. Gitu. Terus buat makan, anggaplah kita masak gitu ya, segala macem, sebenarnya 1 juta sebulan tuh cukup. Kayak gitu. Nah terus buat apa lagi? Misalkan buat yang lain apa lagi ya? Coba sebutin apa lagi? Kos-kosan, living cost yang di kontrak sewa. Oke, living cost anggaplah 1 juta juga gitu. Nah kayak lo dengan 3 juta aja, sebenarnya lo udah cukup. Gitu kayak, tapi itu bare minimum banget ya gitu. Itu benar-benar tanpa gengsi, tanpa FOMO, benar-benar self control tinggi. Kayak gitu. Jadi benar-benar lo hidup ya udah gitu. Kayak kosan 1 juta, makan 1 juta, anggaplah main-main atau belanja-belanja yang lain 1 juta. 2 jutanya lo ya udah lo tabung misalkan. Atau mungkin 1 juta deh lo tabung gitu. 1 juta lagi terserah lo buat apa deh gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Kayak gitu. Bahkan lo di Jakarta gitu. Kayak ada satu temen gue juga gitu. Dia sekarang itu kosan dia tuh 800.000. Oh iya. Bahkan masih ada gitu. Masih ada. Okay. Masih ada. Kosan 800.000 dan itu udah include wifi. Kayak gitu. Itu kan gak usah ada stand lagi tuh. Iya. 800.000 ikut wifi. Terus ya udah nih gaji dia tuh kalau saya dia di sekitar 6 jutaan lah gitu. Itu 1 juta buat ya anggaplah 1 juta ya. Buat kos-kosan lah. Anggaplah karena mungkin buat laundrynya atau beli nyuci sendiri segala macam. Anggaplah 200.000-nya tuh masuk ke sana lah gitu. Terus ya udah. Jadi ya basicnya itu cukup aja. Kayak gitu. Asalkan ya gak ikutan FOMO. Misalkan lo tiba-tiba punya hobi lari terus lo beli sepatu harga 2 juta gitu kan. Dan itu banyak banget gitu. Bahkan itu gue baru riset kemarin gitu. Itu sekarang orang zaman sekarang tuh mereka lebih willing beli sepatu. Kayak gitu. Bahkan walaupun gaji mereka tuh, bahkan sepatunya itu harganya mungkin setengah dari gajinya. Oh gitu. Kayak gitu. Ya. Karena memang FOMO digital ini kan orang pada lari ya. Bener. Kan pada pengen mengeksistensikan diri kan sebagai pelari gitu, sebagai orang sehat, hidup sehat. Bagus sih hidup sehat, cuman sayangnya flexingnya yang kemudian jadi ini kan itu yang membuat uangnya mungkin nggak seberapa gitu. Iya. Flexingnya juga mungkin nggak dapat apa-apa kan saat flexing, tapi orang sampai segitunya ya. Bener. Nah itu kan sebenarnya ngelompat juga tuh. Itu kan udah ke self esteem tuh level 4. Yeah. Bahkan lo udah ngelewatin investasi di sana. Yeah. Lo udah ke gue menjadi diri gue sendiri. Gue udah di gimana gitu. Padahal dengan lo ngabisin setengah gaji lo aja tuh. Lo gajian langsung beli check out sepatu 3 juta misalkan. Terus 3 juta yang lagi misalkan anggaplah kosan, anggaplah orang kayak gitu mungkin 1.500.000 lah kosannya gitu. Sisa 1.500.000 lagi. Buat apa? Ujung-ujungnya lari kemana? Ke pinjol. Gitu kan. Nah itu tuh yang jadi penyakitnya tuh yang ujung-ujungnya tuh malah jadi ya udah jadi masalah kan. Ntar dia hidup pesan pakai paylater lah, pakai pinjol dan segala macam. Terus ya udah itu akan snowballing tapi negatif gitu. Ntar lo ujung-ujungnya jadi bayarnya ya bukan paycheck to paycheck lagi gitu, kayak ya udah itu bahkan duit lo bisa minus. Karena lo misalkan karena hidup lo yang tadi ujung-ujungnya masuk ke ya pinjol atau paylater gitu. Artinya sebenarnya kan ini harus ada yang di-cut ya. Dalam artinya adalah sesuatu yang sebenarnya nggak menjadi kebutuhan lo, hanya menjadi sesuatu yang keinginan yang bahkan itu bisa sangat-sangat tidak darurat gitu ya. Sangat darurat itu bisa dipotong ya. Kan ini awal dari segalanya kayaknya betul. Karena pengen ini makanya harus nggak cukup uang nggak pinjol dan gitu terus ya sampai seterusnya. Artinya ada harus dipotong nih. Nah behavior ini tuh bisa nggak sih kemudian kita kendalikan? Ada nggak sih cara untuk kemudian kita menghentikan pintu masuk untuk kemudian kita nggak terjerat dalam pola kehidupan yang paycheck to paycheck? Oke. Nah kalau ini kan sebenarnya gini ya, kita balik lagi ini ke psikologi lagi nih. Di psikologi itu kan ya hal yang bisa kita kontrol itu cuma diri kita sendiri gitu. Yang namanya informasi, yang namanya
ya tren dan segala macam itu kan dari luar dan kita gak bisa nolak itu. Mereka udah pasti ada. Tapi emang benar-benar itu adalah balik lagi ke diri sendiri. Tujuan lo apa sih sebenarnya? Gitu. Karena yang namanya finansial itu harus punya tujuan. Gitu. Misalkan lo punya goals apa. Nah, biasanya gitu. Ini menurut riset juga. Jadi tuh orang yang punya goals itu finansialnya tuh lebih bagus daripada orang yang gak ada goals apa-apa. Karena mereka tuh udah punya tujuan nih. Misalkan ya gitu. Ini kebetulan emang teman gue banyak kisah-kisah juga sih. Jadi ada satu teman gue dia tuh mau ngajiin ibunya. Kayak gitu. Nah, dia gitu. Misalnya dengan kondisi sekarang itu sebenarnya bisa banget untuk apa ya? Mungkin di seumuran kita tuh udah foya-foya lah. Karena dia tuh di bidang programming gitu kan, dan udah levelnya udah di atas. Jadi kan duitnya lumayan ya, gede bahkan gitu. Tapi dia senabung itu. Kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Dia punya hobi, dia suka main futsal, dia suka olahraga. Tapi karena dia punya goals yang jelas, dia pengen naik hajiin ibunya. Dia nabung gitu. Dia hidup ya udah biasa aja. Mungkin level kehidupannya setara dengan orang yang gaji UMR, padahal gaji dia mungkin 3 kali UMR atau 4 kali. I see. Kayak gitu. Beda cerita nih, misalkan lo baru dapat duit, misalkan lo dapat UMR. Lo gak ada tujuannya lo mau ngapain. Gitu, lo gak ada goalsnya apa-apa. Itu menurut gue sih rada bohong ya kalau dia pengen nabung. Pasti pengennya udahlah punya duit beliin aja, jadi beliin aja. Terus ntar udah akhir bulan mulai kayak yaudah nih gue irit dulu. Gajian maju lagi, turun lagi. Terus ya udah ntar malah jadi pola. Ya, pola gitu ya. Pola self reward ya kalau gue kebanyakan ya. Itu bahaya banget. Itu harus dikontrol ya berarti. Iya benar, harus dikontrol. Ya bahaya banget. Nah artinya kita kembali ke awal bahwa kripto ini sebenarnya bukan jalur cepat, bahkan ini perlu dihindari sebelum kita bisa selesai dalam urusan-urusan kita yang tadi ya, dana darurat, cash flow yang aman, positif, kemudian proteksi, baru investasi. Nah masalah investasinya mau kemana, mungkin kembali ke profil resiko masing-masing. Betul, profil resiko masing-masing. Dan harus ada goalsnya juga ya. Harus ada goalsnya juga gitu, kayak misalkan, oke nih gue mau investasi kan ada jangka-jangkanya juga ya, jangka pendek kah atau mau jangka menengah, jangka panjang gitu. Kadang ada juga orang investasi buat tabungan masa depan misalkan, buat dana pensiun. Itu kan beda strategi. Kayak gitu. Nah, itu juga emang apa ya? Mungkin basic knowledge-nya kali ya gitu. Kayak sebelum kita nyemplung ke kripto atau investasi itu emang itu tujuan kita apa gitu. Terus at least tahu strateginya dan tahu dasar-dasarnya. Kayak gitu, jangan sampai cuman gara-gara influencer ngomong gitu, atau bahkan misalkan nih kayak gue di grup trading gue gitu kan, kayak nih ada kemungkinan buat naik gitu, tapi tunggu dulu ya, biasa gue bilang gitu dulu. Gitu, jadi gue kayak langsung ini masuk udah ada gue mau ngikutin gue gak gitu, mau ngekor gak gitu kan, tapi kayak tunggu dulu konfirmasi ya gitu. Oke nih ternyata di candle selanjutnya positif, ya udah silakan aja tarik, paling maksimal segini aja, gak usah terlalu banyak gitu. Jadi emang apa ya, kontrol diri sih gitu. Kayak keuntungan di kripto itu emang bisa gede banget. Bahkan gue kemarin aja tuh tertinggi gue tuh di angka kalau 45%. Keuntungan returnnya. Iya, keuntungan return gue 45%, dan itu gila banget kan. Kayak lo saham mana atau investasi mana yang bisa kembaliin 60% dalam itu sehari doang bahkan. Sehari doang. Itu 45%. Nah, tapi gitu ya, itu sebenarnya udah greedy banget gitu. Padahal sebenarnya mungkin 10%, 20% itu udah cukup. Gitu, dan itu harus disiplin sebenarnya. Gitu. Oke. Nice. Terakhir, Oki bisa sampaikan closing statement terkait dengan keuangan. Apa yang mau sampaikan buat anak-anak muda untuk berkeuangan? Oke, mungkin buat teman-teman semua ya gitu, terutama yang sekarang lagi ikutan kripto, trading, kan sekarang lagi banyak grup-grupnya juga gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke kripto atau investasi dan segala macamnya, itu kita perlu untuk punya fundamental knowledge-nya dulu. Gitu. Kayak sebenarnya kayak apa sih yang pengen lo beli gitu. Terus apa tujuan lo di sana gitu. Dan ini reminder juga, itu adalah candle itu adalah kumpulan emosi. Jadi kalau misalkan kita mau terjun ke sana gitu, pastikan dulu gitu, baca-baca berita, baca-baca tren dan segala macam, kira-kira emosinya itu lagi turun atau naik. Jangan sampai kita beli ketika di atas terus jual di bawah. Kayak gitu, itu kan ketukar ya gitu. Nah, itu
perlu diperhatikan juga sih biar teman-teman semua ya gak rugi gitu, gak masuk terus nanti malah jadi nyalahin kayak ini judi atau apa gitu, padahal sebenarnya kita sendiri yang belum paham tentang si trading ini. Gitu sih. Sip, thank you. Teman-teman bisa follow ya akun Instagramnya di @psychology of finance. Psychology of Ya, Finance. itu ada pembahasan soal finance dari sisi psikologi ya. Betul. Ada banyak banget pembahasan sana, ada asuransi, investasi dan banyak hal ya. Di sana, atau bisa follow juga akun Instagramnya John bukan John ya. John bukan John. Iya. Agak susah sebenarnya. Saya. Ya, itu teman-teman perbincangan kita terkait dengan dunia keuangan, dan tentu menjadi sebuah hal yang kita harapkan ini bisa menjadi peningkatan literasi keuangan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.